Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bisakah sekali lagi katakan shalom? Lebih keras lagi katakan shalom. Senang setiap pagi bisa beribadah minggu bersama-sama dengan Anda. Saya percaya anugerah Tuhanlah yang menuntun dan membawa kita hari ini dalam kondisi yang baik. Meskipun mungkin ada beberapa pergumulan yang perlu kita selesaikan. Ada beberapa doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Tapi tetap Tuhan itu menuntun, membawa kita di dalam kasih anugerahnya. Sepanjang ibadah umum hari ini saya beri judul khotbah saya adalah mengenai prioritas, intensitas, dan kualitas. Prioritas, intensitas, dan kualitas. Kenapa hal ini penting Bapak Ibu Saudara? Karena 3 hal inilah yang membuat kita mengerjakan sesuatu dalam hidup kita sekaligus mengabaikan hal yang lain. Apa yang kita anggap penting selalu menjadi prioritas. Prioritas kita akan akhirnya mengontrol intensitas. Intensitas itu hal yang terus-menerus kita lakukan dan akhirnya menentukan kualitas yang dibangun. Kalau sesuatu kita anggap penting pasti muncul keluar sebuah prioritas dan terus kita lakukan di dalam intensitas yang berulang-ulang sehingga akhirnya kualitas terbangun dengan baik. Mungkin rata-rata hampir di dalam ibadah umum ini Bapak Ibu Saudara sudah menikah atau mungkin yang belum menikah pernah merasakan yang namanya jatuh cinta. Atau kita yang sudah menikah pernah pasti mengalami yang namanya jatuh cinta. Ketika seseorang jatuh cinta Bapak Ibu Saudara mari kita ingat-ingat sejenak entah berapa puluh tahun yang lalu, berapa bulan lalu ketika masih pacaran. Ketika seorang jatuh cinta pasti akan mengutamakan berkencan atau bertemu dengan pasangannya. Menjadi prioritas. Pokoknya pasti ada waktu. Gak mungkin gak ada. Bahkan gunung didaki, lautan diseberangi, pohon kelapa dipanjati Bapak Ibu Saudara. Karena menjadi sebuah prioritas. Dan alhasil apa? Bahkan tidak keberatan untuk sering bertemu dengan pasangan kita. Sehingga ada intensitas yang tinggi. Baru ketemu, pulang rumah masing-masing pengen ketemu lagi. Karena sering ketemu, akhirnya sepanjang berkencan pun komunikasinya dengan kualitas tanpa gangguan. Biasanya kalau kita pergi ke rumah makan, ada pria dan wanita duduk satu meja itu, sibuk main handphone masing-masing biasanya sudah di atas 2 tahun pernikahan ya betul? Kalau pacaran itu selalu saling pandang-pandangan. Betul atau betul sih Bapak Ibu Saudara? Orang yang menganggap pasangannya penting, menjadi prioritas, akhirnya melakukan berulang-ulang intensitas. Tak heran akhirnya kualitas hubungan relasi antara kita dengan pasangan kita terbangun kualitasnya dengan baik. Karena kita menganggap sesuatu itu adalah hal yang penting. Meskipun hari ini saya gak berbicara mengenai pernikahan. Tapi kita akan melihat bagaimana prioritas, intensitas, dan kualitas itu ada di dalam perjalanan kehidupan kita. Lalu pertanyaannya demikian, kalau begitu bagaimana cara kita menentukan prioritas di dalam hidup? Karena ingat, apa yang kita anggap tidak penting, tidak akan jadi prioritas. Bahayanya di sini, ketika sesuatu kita tidak anggap penting, ketika kita berjalan dalam kehidupan di ujung sana, ternyata yang kita anggap penting itu tidak penting. Padahal kita tidak memprioritaskan. Ternyata kita lihat kehidupan kita ke belakang. Apa yang kita bangun ternyata keliru semua. Saya berharap daripada pengajaran firman Tuhan pagi hari ini membuat kita mengerti, menyadari apa yang penting, apa yang prioritas. Karena nanti akan menentukan intensitas dan akhirnya pada akhirnya berujung dalam kualitas kehidupan. Mari kita lihat dalam Alkitab kita apa yang Yesus ajar mengenai prioritas. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-19 sampai ayat 25. Matius 6 ayat 19 sampai 25. Kita lihat ayat per ayat lalu saya menjelaskan. Perhatikan ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21 mari kita baca bersama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat 19 dan 20 diceritakan orang-orang mengumpulkan harta di bumi.
Tapi Yesus berkata kumpulkan harta di sorga. Kenapa orang berlomba-lomba mengumpulkan harta di bumi? Gak keberatan loh bangun pagi, kerja keras, banting tulang, pulang malam. Bahkan mungkin mengabaikan beberapa hal di dalam hidupnya. Kenapa orang kejar mengumpulkan harta di bumi? Sederhana jawabannya. Karena itulah yang dianggap penting. Sesuatu yang dianggap penting oleh kita akan membuat kita mengerjakan hal itu berulang-ulang, bahkan tak keberatan. Sering atau tidak, baik kita maupun ketemu orang lain, entah siapapun itu, lalu ketika mungkin buat janjian, appointment, lalu terlontar kalimat begini, maaf tidak ada waktu. Entah apapun itu, diajak ke gereja, diajak CG, diajak doa, family time mungkin. Atau diajak melakukan sesuatu lalu jawabannya maaf tidak ada waktu. Pernah Bapak Ibu Saudara bercakap-cakap? Atau kita sering ngomong begitu? Kenapa orang berbicara begitu? Kalau kita pikirkan ketika seseorang berkata tidak ada waktu karena dianggapnya hal tersebut itu kurang penting. Karena selalu ada waktu untuk hal-hal yang dianggap penting. Itulah Bapak Ibu Saudara perlunya kita belajar prioritas. Ketika kita berbicara mengenai tidak ada waktu, karena kita anggap hal itu kurang penting dibandingkan hal yang lain. Selalu ada pembandingnya. Nanti kita lihat nih apa yang Yesus ajar. Selalu ada pembanding. Mana yang penting, mana yang kurang penting. Nah yang penting itu pasti tenaga kita, effort atau usaha kita dikerahkan ke sana. Seperti tadi saya cerita saya di awal. Ketika seseorang berkencan jatuh cinta. Yang berjuta rasanya itu Bapak Ibu Saudara. Orang tak keberatan untuk berjuang ketemu dengan pasangannya. Karena menganggap itu penting. Saya berharap berapapun usia pernikahan kita. Pasangan kita menjadi seorang pribadi yang tetap penting dalam keluarga, dalam pernikahan kita. Meskipun hari ini tidak berbicara khotbahnya hanya khusus mengenai pernikahan. Tapi dalam semua aspek hidup kita. Saya berdoa Roh Kudus juga menuntun kita hari ini ketika kita mungkin diingatkan di beberapa pengalaman. Sering gak kita berkata gak ada waktu. Ayo berdoa, gak ada waktu. Baca Alkitab, gak ada waktu. Ayo kita dengan keluarga, spend time dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Maaf gak ada waktu. Karena selalu ada yang lebih penting dibandingkan tadi. Sehingga kita berkata gak ada waktu. Nah ternyata hati manusia, saya tekankan lagi, akan tertuju kepada hal-hal yang dianggapnya berharga. Karena itulah yang Yesus katakan. Tadi kan ayat 21 Yesus berkata demikian, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta berbicara mengenai sesuatu yang sangat-sangat penting. Simpel sekali, harta kita ada di mana? Di situ hati kita. Kalau kita anggap penting Tuhan, hati kita juga di sana. Yang kita anggap penting keluarga, hati kita juga ada di sana. Kalau yang kita anggap penting adalah promosi, uang, jabatan, hati kita juga ada di sana. Nah masalahnya hidup kita itu gak bisa banyak melakukan ini dan itu. Hidup kita terbatas. Bahkan manusia itu terjebak di dalam dimensi ruang dan waktu. Betul atau betul Bapak Ibu Saudara? Hari ini waktu bersamaan istri saya melayani di Yogyakarta. Saya gak mungkin hari ini ada di Jogja dan di Semarang. Kita ini terjebak manusia dalam dimensi ruang dan waktu. Hari ini kita berada di sini, gak mungkin kita berada di sana. Hari ini kita berkata iya pada hal ini, gak mungkin dalam waktu bersamaan kita berkata iya kepada hal yang lain. Betapa terbatasnya hidup kita. Kita ini terjebak dalam dimensi ruang dengan waktu. Karena keterbatasan itulah yang membuat kita harus memilah. Mana hal-hal yang penting. Karena disitulah hati kita ada. Oh kalau hati kita ada di sana gak perlu diajari. Gunung kita daki, lautan kita seberangi, pohon kelapa kita panjati, badai kita terjang. Karena hati kita ada di situ. Pertanyaannya apa yang ada di situ? Kemudian Yesus menjelaskan ayat 22, ini percakapan pengajaran Yesus kepada orang banyak. Ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Sebagai informasi yang penting, Alkitab kita Perjanjian Lama ditulis dalam sastra Ibrani.
Kenapa penting kita harus mengerti? Karena setiap bangsa budaya itu punya sastra yang berbeda. Anda yang suka bahasa mengertilah bahasa yang bukan mungkin lah, pasti dekat dengan kita. Selain bahasa Indonesia adalah bahasa Inggris misalnya. Kalau Anda pelajari sastranya aja beda, gaya bahasanya beda, culture-nya beda. Nah, Alkitab kita dicatat dalam literatur atau sastra Yunani atau Ibrani. Ibrani. Literatur Yahudi berbicara mengenai mata adalah pelita tubuh, sebetulnya mirip dengan berbicara mengenai hati. Jadi Yesus sedang menekankan kembali mengenai masalah hati manusia. Dan ketika mata atau penglihatan rohani, itu apa artinya? Mata rohani adalah kapasitas seseorang untuk melihat dengan jelas yang pertama, apa yang jadi kehendak Tuhan atau yang penting bagi Tuhan. Yesus berkata kalau mata itu pelita tubuh, kalau matamu terang-teranglah seluruh tubuh. Mata rohani itu berbicara mengenai kapasitas kita yang pertama melihat apa yang dianggap oleh Tuhan. Jadi dari sudut pandang kita ke atas melihat apa yang dianggap penting oleh Tuhan. Dan yang kedua adalah untuk melihat dunia kembalikan ke bawah dari sudut pandang Tuhan. Kalau itu clear, kalau itu jelas. Hidup kita ini gak pernah sia-sia. Kita kan terjebak di dalam dimensi waktu. Waktu itu kan linear. Detik, menit, jadi jam, jadi hari, jadi minggu, jadi bulan. Gak kerasa loh Bapak Ibu Saudara. Bulan berlalu seolah-olah begitu cepat ya. Padahal ya sama juga sih 24 jam satu hari. Tapi tidak terasa ini kan sudah di penghujung bulan apa ini? September. Tinggal Oktober, November, Desember. Waktu begitu cepat. Kalau mata rohani kita, mata itu pelita tubuh, gak terang, gak mengerti apa yang dianggap penting Tuhan dan sudut pandang Tuhan mengenai dunia, hidup kita kacau balau. Dan sulitnya adalah kita gak mungkin kembali ke belakang kan. Anak-anak kita gak mungkin jadi kecil. Anak-anak kita sudah besar, kita lewatkan waktu begitu, tidak pernah mengajari anak-anak, tidak pernah mendampingi, tiba-tiba anak kita dewasa, lalu berbicara dengan kita kaget, prinsipnya beda banget. Kalau talentanya beda, kekuatannya beda, gak apa-apa sih. Tuhan bisa kasih talenta yang beda, tapi kalau prinsip kehidupan itu kan fondasi. Kita kaget ternyata anak kita gak takut akan Tuhan, gak cinta akan Tuhan. Kita kaget ternyata anak kita kurang ajar terhadap orang. Masalahnya di situ. Kalau kita mengerjakan hal yang kita anggap penting di ujung sana, kita lihat loh kok keliru semua. Nggak bisa kita kembali soalnya. Oleh sebab itu penting sekali. Mata rohani kita, mata itu pelita tubuh. Untuk paham dan mengerti hal-hal yang penting. Lalu apa hal yang penting kalau begitu menurut versi Tuhan Yesus? Mari kita baca ayat 24 dan 25. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara mari baca dua ayat ini dengan suara keras. Ayat 24 dan 25 siap? 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yesus menjelaskan kepada orang banyak. Akhirnya dikontraskan kehidupan. Ingat kenapa sesuatu penting dan gak penting, karena ada yang dibandingkan. Pembandingnya apa? Beginilah kontras kehidupan yang Yesus bandingkan. Allah dibandingkan dengan uang, hidup dibandingkan dengan makanan, tubuh dibandingkan dengan pakaian. Dan itu berpasangan Allah, uang, hidup, makanan, tubuh, pakaian. Kenapa ada 3 pasang itu? Karena itulah yang seringkali membingungkan kita. Yesus mengkontraskan dengan sengaja. Dan ngomong-ngomong 6 hal ini adalah hal yang universal. Semua manusia, bukan hanya orang Kristen, semua manusia berkutat seputar area itu. Atau ada hal-hal itu dalam hidupnya.
Dan 3 pasang itu saling kontras satu dengan yang lain. Lalu akhirnya di sini kita temukan susunan prioritas kehidupan seharusnya lini puncak kita harusnya adalah Allah, hidup dan tubuh. Lalu lini dasar kita adalah uang, makanan dan pakaian. Akhirnya inilah susunan prioritas kehidupan kita. Bukan berarti lini dasar, uang, makanan dan pakaian gak penting. Oh kita sering dengar lah ya, meskipun uang bukan segala-galanya tapi segala sesuatu di dunia ini butuh uang. Betul atau betul ya? Betul gak sih? Betul. Segala sesuatu di dunia ini butuh uang, meskipun uang bukan segala-galanya. Ada yang tadi pagi gak makan mungkin belum sempat sarapan. Nanti siang kan pasti makan, atau minimal malam lah. Atau mungkin lagi puasa, satu saat akan buka puasa juga. Atau pakaian. Kalau di depan sini sih Bapak Ibu Saudara, cakep-cakep, cantik-cantik semua kan. Pakai pakaian sebaik mungkin kan. Ada yang gak berpakaian Bapak Ibu Saudara? Pasti sudah ditahan di depan. Bukan berarti lini dasar tidak penting. Bukan berarti Yesus sedang mengajar, oh gak penting. Oh uang itu sembarangan saja, oh makanan ngawur saja. Lalu pakaian gak perlu, enggak. Tuhan tidak berbicara mengenai bahwa itu tidak penting. Tapi Tuhan kontraskan memang. Karena itulah yang membuat kita bingung. Dan keliru menaruh prioritas. Hidup kita akan didrive ke arah sana. Masalahnya di situ. Nah masalahnya problem tadi adalah kita kan terjebak dengan waktu. Kita gak mungkin balik ke belakang. Meskipun kita bisa perbaiki hari ini. Kalau kita menyadari selama ini kita menyusun prioritas yang salah. Ya mulai hari ini kita perbaiki. Meskipun yang belakang-belakang mungkin gak bisa diperbaiki. Ada akibat-akibatnya yang perlu kita tanggung hari ini. Tapi toh dalam anugerah Tuhan selama kita memiliki hati yang dengar-dengaran. Kita bisa mulai ubah hari ini kehidupan kita. Karena selalu prioritas akan membuat kita berulang-ulang melakukannya jadi intensitas. Intensitas akan menentukan kualitas soalnya. Itulah sebabnya satu dengan yang lain kita berbeda. Karena berbeda pula apa yang kita anggap penting. Mari kita lihat yang pertama. Tuhan versus Mamon. Saya kembali baca ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Perhatikan, Tuhan atau Allah itu memiliki nilai yang tertinggi. Dialah standar dari segala yang berharga. Perhatikan nilai-nilai hanya dapat dihargai ketika diukur menurut suatu standar. Dan standarnya itu adalah Allah, dialah pencipta kehidupan. Ingat segala sesuatu itu selalu ada pembandingnya. Mana yang penting, mana yang kurang penting. Karena dibandingkan. Dan harus menjadi prinsip dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Tuhan itu standar yang paling tinggi. Dialah yang paling berharga. Dan Tuhan tidak sama dengan pelayanan. Meskipun salah satu wujud ekspresi kita mencintai Tuhan adalah kita melayani. Tapi tidak Tuhan sama dengan pelayanan. Tuhan berbicara mengenai pribadi yang kita kenal, pribadi yang kita cintai, pribadi yang kita bangun hubungan. Orang bisa sibuk melayani tapi gak baca Alkitab loh, gak berdoa loh. Orang bisa sibuk melayani hanya untuk mungkin menghilangkan rasa sungkan, rasa gak enak. Karena didorong-dorong melayani, akhirnya melayani terpaksa. Padahal hatinya bukan untuk Tuhan. Paulus bahkan berkata, suatu saat kan Paulus di penjara, dia berkata, aku ini di penjara, ada orang-orang yang senang. Orang-orang itu ketika Paulus di penjara, mereka tambah getol beritakan Injil. Bukan dengan motivasi baik, supaya Paulus makin berat hukumannya. Jahat ya orangnya. Tapi Paulus berkata, ya udahlah. Gak peduli orang itu pokoknya memberitakan Injil dengan maksud murni atau enggak. Pokoknya Injil diberitakan. Buat Paulus, Paulus melihat sisi positif. Ada orang lo beritakan Injil itu supaya Paulus hukumannya makin berat. Bayangin loh. Jadi Tuhan tidak sama dengan pelayanan meskipun kita melayani adalah ekspresi cinta. Karena gak mungkin kita cinta Tuhan lalu kita gak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kecintaan atau Tuhan itu berbicara mengenai sebuah hubungan, sebuah relasi. Dan Tuhan harus menjadi standar yang paling tinggi. Kalau standar pembandingnya salah, runyamlah hidup kita di bawahnya.
Mari kita lihat sebuah peristiwa yang sangat terkenal. Marta dan Maria. Mari kita lihat Lukas 10 ayat 38. 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan. Tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Perhatikan kembali ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini perhatikan duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ingat kembali bahwa ini adalah budaya culture orang Ibrani. Duduk dekat kaki. Itu bukan hanya sekedar karena lesehan belaka. Tapi itu merupakan postur, sikap tubuh. Aku menundukkan diri kepada seseorang. Aku adalah murid, dia guru. Dan guru di masa itu adalah profesi yang paling dihormati. Bahkan murid itu pengen jadi seperti gurunya. Jadi duduk dekat kaki adalah sebuah postur, sebuah sikap. Menundukkan diri bahwa aku murid, dia adalah guru, dia adalah panutan, dia adalah teladan. Di Alkitab kita banyak dicatat mengenai duduk dekat kaki. Contoh misalnya ada orang gila yang kerasukan itu. Yang ada setannya banyak. Setannya itu keluar setelah waras. Dia langsung duduk dekat kaki Yesus. Dia mau ikut Yesus jadi murid Yesus. Bilangan 12 maksudnya. Tapi Yesus rencananya beda. Dia berkata kamu beritakan Injil ke yang lain. Lalu ada satu orang lagi yang terkenal namanya Paulus kan. Paulus dikatakan dia dididik oleh Gamaliel. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya bahwa Paulus itu dengan teliti dididik oleh Gamaliel at the feet of Gamaliel. Di kakinya Gamaliel. Kemudian duduk dekat kaki terus mendengarkan. Terus mendengarkan itu di zaman itu lagi aneh lagi. Di zaman itu pria yang boleh belajar, pria yang didahulukan. Yesus malah mendorong ini wanita Maria untuk terus mendengarkan perkataan. Tuhan kita melihat pria dan wanita sama-sama penting untuk duduk dekat kaki Tuhan. Untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bahkan di zaman itu wanita gak boleh belajar. Prianya yang harus, tapi Yesus berkata dia itu duduk. Dan Yesus setuju duduk dekat kaki dan mendengarkan. Tapi kebalikannya kita tahu bahwa Marta itu Tuhan berkata kamu khawatir. Dan kalau kita lihat beberapa perkataan Yesus mengenai kekhawatiran. Contoh misalnya dalam Lukas 8 ayat 14. Yesus mengajar mengenai benih itu jatuh di 3 jenis tanah. 4 jenis tanah. Pinggir jalan berbatu-batu, semak duri dan tanah subur. Lalu Yesus berkata demikian Lukas 8 ayat 14. Benih firman terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Apakah hubungan kita dengan Tuhan tak berjalan dengan baik karena kekhawatiran mengenai kekayaan dan kenikmatan hidup menghimpit kita? Atau Lukas 12 ayat 22 sampai 30, Yesus juga menyimpulkan jangan khawatir apa yang kamu hendak makan, minum dan pakai. Sebaliknya dikontraskan Maria memilih yang terbaik. Dalam beberapa kitab Mazmur 16 ayat 5 dikatakan misalnya, pemazmur berkata, ya Tuhan engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Pemazmur menganggap Tuhanlah yang terutama. Lalu Mazmur 73 26, sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Pemazmur menganggap Tuhanlah yang terutama. Mazmur 119 ayat 57, bagianku ialah Tuhan. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Pemazmur tidak berkata bagianku harta, posisi kedudukan. Enggak, bagianku adalah Tuhan. Dia warisanku. Senang gak kalau kita dapat warisan dari orang tua? Senang kan? Tapi ada satu lagi yang lebih berharga. Tuhan itu warisanku.
Kalau orang tua kita ngajarin kita. Oleh karena itu tugas kita mengajari anak-anak kita untuk kenal Tuhan. Karena itu warisan terbaik. Apakah berarti uang itu salah? Kembali masalah sesungguhnya, perhatikan uang sebetulnya. Uang no problem. Karena ingat segala sesuatu di atas muka bumi perlu uang. Kita perlu bekerja dengan baik. Akhirnya dapat reward salah satunya uang. Uang kelola dengan bijaksana. Jangan nyusahkan orang lain. Kalau bisa justru kita memberi bagi orang lain. Dimulai dengan kita bertanggung jawab atas keuangan kita. Bekerja dengan baik. Jangan nyusahkan orang lain. Tapi problemnya di sini, masalah sesungguhnya bukanlah uang melainkan ketamakan. Nah, masalahnya di situ. Ketika masuk ketamakan langsung prioritasnya jadi bingung nih. Tuhan dulu atau uang dulu ya? Satu saat Yesus berbicara kepada orang banyak, Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Uangnya gak masalah. Jadi kembali ya Bapak Ibu Saudara, lini dasar tadi, uang, makanan dan pakaian bukan berarti Tuhan gak anggap penting. Tapi jangan terbulak-balik prioritasnya. Uang perlu, penting, iya. Kelola dengan bijaksana. Keluarga kita bisa nikmati. Selesaikan kehendak rencana Tuhan lewat keuangan kita. Jangan susahkan orang lain. Tapi hati kita jangan tamak. Kalau tamak langsung berubah sudah prioritasnya. Dan kalau sudah begitu, perjalanan hidup kita pasti keliru. Dan masalahnya tadi ketika sudah di ujung sana kita lihat ke belakang, loh kok keliru. Padahal kita sudah tekun rajin, salah kerajinan kita. Oleh karena itu firman Tuhan pun mengajari kerajinan tanpa pengetahuan pun adalah sia-sia. Boleh kita rajin, tapi masalahnya rajin apa? Lalu hal yang kedua yang Tuhan Yesus kontraskan, kita kembali Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Hal kedua yang dikontraskan adalah hidup versus makanan. Hidup itu apa sih? Hidup itu menggambarkan setiap orang yang bernafas, yang pasti kan di sekeliling kita. Kiri kanan kita nafas gak Bapak Ibu Saudara? Nafas kan, apalagi makin malam ketika tidur makin gede nafasnya, yang ngorok maksudnya. Hidup itu adalah sesuatu yang bernafas, setiap orang yang ada di sekeliling kita. Saya selalu meyakini ada divine connection, ada koneksi ilahi. Kenapa orang tua kita ini, kenapa anak kita itu, kenapa teman kita ini, kenapa di CG begini, orang-orangnya itu. Selalu gak ada yang kebetulan. Makanan bukan hanya berbicara mengenai kuliner, tetapi sesuatu yang kita sukai. Hobi mungkin, sesuatu yang kita nikmati. Jadi jangan dibulak-balik juga prioritasnya. Bukan berarti makanan tadi tidak penting. Lihat Matius 22 ayat 39 Bapak Ibu Saudara. Matius 22 ayat 39 dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Hukum yang pertama kan kasihilah Tuhan. Ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah kita mengabaikan orang lain karena makanan, karena hobi, atau sesuatu yang kita sukai? Akhirnya kita mengabaikan relasi demi relasi dalam hidup kita. Oh, hidup kita itu punya relasi yang begitu kompleks. Kalau dirunut, kalau seperti kabel divine connection itu kabelnya itu banyak sekali. Bahkan phone book di handphone kita saja. Gak tahu ratusan orang, bahkan mungkin ribuan kali ya. Apalagi Anda suka bergaul, supel. Oh, kabel divine connection itu begitu banyak. Apakah kita lebih pilih makanan dalam pengertian sesuatu yang kita berdasarkan hobi aja, apa yang menjadi kesukaan kita. Dan di dalam waktu yang bersamaan kita mengabaikan. Hobi atau sesuatu yang kita sukai, itu boleh kok dikerjakan asal bukan hal-hal yang dosa. Tapi kita perlu ingat ketika kita melakukan itu karena kita enjoy sekali.
dalam waktu bersamaan kita sedang memutus tali yang satu. Karena ingat, kita itu kan gak bisa langsung berkata iya bersamaan. Ketika iya kita melakukan hal yang kita sukai, tidak kepada yang itu. Kita sangat-sangat terbatas. Di tengah-tengah keterbatasan kita, pilihlah mana yang berharga. Karena yang berharga disitulah hati kita. Demikian pula halnya makanan dan hal-hal yang kita nikmati adalah pemberian Allah, itu pun blessing daripada Tuhan. Nah, masalahnya di sini kerakusan atau hawa nafsu lah yang akhirnya menjadi problem. Hal yang terakhir, tubuh versus pakaian, ayat 25 bagian yang B. Maaf, dari ayat yang bagian yang A. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Masalahnya di sini orang lebih suka pakaian itu berbicara bukan hanya fashion saja, tapi materi-materi yang kita perlukan. Entah itu mungkin gadget, teknologi, tas kita. Nah, masalahnya di sini kita lebih suka untuk pamer yang bersifat hal-hal yang branded. Gak ada yang salah loh, Anda mampu beli yang branded, no problem. Tapi tubuh kita itu lebih penting. Kalau kita sakit ya Bapak Ibu Saudara, apalagi sakit keras, mungkin divonis dokter, umur kita gak panjang, kena sakit tertentu. Langsung saya percaya, uang, makanan, pakaian kita langsung. Di titik itu gak berharga sama sekali. Bahkan kita rela jual apapun kan untuk kita sembuh. Oleh karena itu iblis ketika ketemu Tuhan, kitab Ayub, Tuhan berkata, kamu lihat gak hambaku Ayub yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Lihat, hartanya diambil dan lain sebagainya. Yang kedua iblis minta tubuhnya. Boleh, tapi sayangkan nyawanya, jangan jamah nyawanya. Ketika tubuh sakit langsung, yang lain itu langsung gak ada harganya. Mau kita punya rumah bagus, fasilitas hebat, jabatan, posisi. We don't care. Yang kita kejar, aku pengen sembuh, aku pengen sehat. Tiga cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang pasti makanan, diet makanan, olahraga dan istirahat. Menjadi penting. Yang masalah kembali, pakaian atau benda-benda material berguna, penting juga. Itu ya, apalagi zaman teknologi, revolusi industri 4.0, 4.0, bahkan sudah 5.0. Perlu, tapi yang problem adalah gini, masalahnya adalah materialisme. Materialisme itu apa? Kepercayaan bahwa yang penting hanyalah materi. Sehingga itu yang kita kejar yang terutama. Nah kalau itu yang kita kejar, rusaklah sudah. Bukan berarti tadi pakaian atau materi, benda-benda itu gak penting. Kendaraan, handphone kayak atau teknologi, segala sesuatu fashion perlu. Tapi jangan dibulak-balik. Supaya hidup kita betul-betul dalam waktu singkat sementara ini kita mengerjakan hal-hal yang penting dan berguna. Dan dari sepanjang pengajaran Yesus mengenai 3 pasang kontras ini, ada 3 aplikasi yang kita kerjakan bersama-sama termasuk saya. Yang pertama berarti tentukan susunan prioritas yang benar. Salah menentukan, salah pasti hidupnya, pasti salah. Yang kedua, mari kita kelola dengan bijaksana 6 hal tadi yang universal. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, tubuh kita, uang, makanan dan pakaian. Kelolalah dengan bijaksana. Ingat, lini dasar bukan berarti gak penting, itu penting. Kelola dengan baik, meskipun lebih penting adalah lini puncaknya tadi. Tuhan, hubungan atau hidup, dan tubuh. Yang terakhir, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena di mana ada sesuatu yang penting, di situ hati kita juga berada. Disitulah prioritas kita. Disitulah intensitas yang kita lakukan berulang-ulang dan akhirnya menentukan kualitasnya. Jangan-jangan kita salah menentukan kualitas karena kita anggap penting keliru. Tapi saya berdoa dalam anugerah Tuhan, kita tahu apa yang kita anggap penting dan berharga. Hati kita di situ, bangun prioritas dengan benar. Lakukan berulang-ulang jadi intensitas dan akan muncul kualitas yang terbaik. Yang setuju, yang sepakat, kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita.